menghormati Tuhan. Sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita dengar firman Tuhan tentang apa, saudaraku? Tentang rise and build, berkenaan apa? Tidak ada yang tidak akan terlaksana, ya, selama kita memiliki hati yang bersatu, betul? Cerita tentang Nimrod membangun menara Babel bukan hanya cerita tentang hal-hal yang negatif. Ada hal yang positif di situ karena Tuhan berfirman. Ingat ya, di dalam peristiwa yang kelihatannya sesuatu yang kurang baik, di situ ada Tuhan. Ya, makanya betul Rasul Paulus mengatakan Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Justru di dalam perkara itu kita belajar satu hal, ya, bahwa ketika Tuhan berfirman orang-orang ini adalah orang-orang yang satu bahasa, satu logat, tidak ada hal yang tidak akan terlaksana, ya. Tapi ingat, di dalam unity harus terus dijaga apa? Motivasi kita. Ya, kenapa Babel dikacau balaukan? Karena motivasinya nggak benar. Mereka bersatu dengan tujuan yang nggak benar, yaitu untuk menyaingi Allah, mencari nama, mencari apa? Ketenaran, ya. Ingin menyaingi Tuhan. Nah, minggu ini saya akan bagikan bagaimana sebenarnya waktu kita membangun, ya. Kalau kita sudah tahu kita mesti unity, kita sudah tahu kita mesti bersama-sama sehati sepikir. Ada hal-hal yang sudah kita prepare, ya, untuk mulai membangun, mulai bangkit dan membangun. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Mulailah bekerja. Amin. Mulailah bekerja. Karena mandat dari awal di Taman Eden adalah manusia itu disuruh apa? Disuruh apa? Mengusahakan itu apa? Bekerja, usahakanlah, kerjakanlah. Halo? Yesus saja bilang, sampai hari ini Bapakku masih bekerja. Jadi nggak ada orang yang seharusnya yang pensiun nganggur di dalam rumah Tuhan, di dalam ladangnya. Nggak ada. Semua harus ambil bagian. Ada amin, saudaraku. Mulai bekerja. Ya. Iman tanpa perbuatan mati, dibilang. Ya beriman, tapi kerja, maju. Ingat gak Tuhan ngomong apa sama Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir? Waktu di Keluaran itu. Tenang, kalau ada musuh aku yang akan berperang ganti kamu. Kamu diam aja. Apakah sampai di situ firman-Nya? Enggak. Kamu harus terus maju berjalan. Enggak cuma dia menyaksikan Tuhan, kasih karunia Tuhan hebat luar biasa, dia yang berperang ganti kita, terus kita enggak ngapa-ngapain gitu. Tuhan suruh maju, kalau mereka diam aja waktu itu, enggak maju, enggak nyeberangin laut itu, mati juga mereka. Karena Tuhan enggak lihat mereka sedang melakukan tindakan iman, harus melangkah dengan iman, apapun tantangannya. Ada amin, saudaraku. Nah, hari ini kita akan dengar nasihat seorang bapak, nasihat seorang raja kepada anaknya. Dan kita tahu, orang ini adalah orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin? Ya, siapa yang nggak tahu Daud itu orang yang punya hubungan intim sama Tuhan? Kita semua tahu, bahkan di Perjanjian Baru, di Kisah Para Rasul dituliskan, Daud itu orang yang berkenan di hati Allah. Daud itu melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk generasinya. Ya, dan kita tahu
Apa hasil hubungan intim dia dengan Tuhan? Dia mewarisi hal-hal yang kekal bagi anak-anaknya. Ya, dia mewarisi. Kalaupun dia punya kesalahan, dia punya dosa, juga menjadi sesuatu yang berefek kepada anaknya. Tapi ingat, dia pernah melakukan hal-hal yang luar biasa dan dia ingatkan kepada anaknya ini. Ya. Judulnya Mulailah Bekerja. Ya, kita lihat di 1 Tawarik 22. Kita buka dengan cepat. Sebelum masuk ke ini, tolong ayat-ayat sebelumnya bisa ditampilkan enggak ya? Slide selanjutnya tuh bisa ditampilkan enggak? Nah, mulai dari ayat 8 sampai 16 sebenarnya. Satu Tawarik 22. Sudah sampai di situ Bapak Ibu? Persiapan untuk mendirikan bait suci. Ya. Di sini kan diceritakan bahwa Daud itu punya niat ngapain? Dia ingin bangun bait Allah, betul? Tapi Tuhan bicara sama dia. Ingat, kalaupun niatan kita sesuatu yang sangat baik, ingat, kita harus tetap dengar-dengaran suara Tuhan. Wah, nggak semua bilang iya ini. Kalaupun niat kita baik nih, ingin lakukan sesuatu yang benar nih, yang baik, tetap kita harus dengar-dengaran Tuhan ngomong apa sama kita. Karena belum tentu kita yang dimaksudkan Tuhan yang melakukannya. Belum tentu. Ya. Kita lihat ya, mulai dari ayat 7. Ya, saya baca ayat 7, saudara baca ayat 8, kita bergantian sampai ayat yang ke-16. Ya, ayat ganjil saya baca, saudara ayat genap. Saya baca dari TB2, saudara. Saya nggak tahu saudara pakai TB yang lama atau TB2 juga. Tapi mari kita baca, ya. Bedanya cuma sedikit, ya. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Lanjut. Sesungguhnya seorang putra akan lahir bagimu, ia akan menjadi orang yang hidup tenteram, aku akan mengaruniakan ketenteraman kepadanya dari segala musuh di sekelilingnya. Salomo akan menjadi namanya, damai sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Dengan demikian engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan kecut hati. Lagi pula engkau mempunyai banyak sekali pekerja baik pemotong-pemotong batu, tukang-tukang batu dan kayu, maupun orang-orang yang terampil dalam segala jenis pekerjaan. Emas, perak, tembaga dan besi yang tidak terhitung banyaknya. Mulailah bekerja
Tuhan menyertai engkau. Perhatikan, mulailah bekerja, Tuhan menyertai engkau. Bilang sama sebelahmu, sekarang mulailah bekerja, Tuhan menyertai engkau. Amin. Ya. Renungan kita pagi hari ini berbicara tentang mulailah bekerja. Hari ini kita akan belajar bagaimana Salomo saat dipercayakan Tuhan membangun rumahnya dapat menyelesaikannya dengan baik. Ya. Perikop yang kita baca ini kan mendirikan, ya, persiapan untuk mendirikan bait suci. Sebenarnya kerinduannya itu ada pada siapa? Daud. Betul enggak? Daud. Ya. Ingat enggak waktu Tuhan juga ngomong sama Musa? Ya. Aku telah memberikan janji itu kepadamu, tapi meneruskannya kepada Yosua. Seperti yang dijanjikan Allah kepadaku, kau yang akan masuk ke tanah Kanaan bersama orang-orang Israel. Itu kan Musa ngomong sama Yosua. Kita lihat ya, Daud merindukan membangun rumah Tuhan dan dia cuman rindu doang, aku rindu, aku beriman bangun rumah Tuhan. Apa cuman kayak gitu? Enggak, dia buat persiapan. Dia kumpulin hal-hal yang dibutuhkan. Betul tidak? Walaupun dia punya kerinduan itu, Tuhan sudah ngomong sama dia, bukan kau yang bangun. Tapi dia gak berhenti. Wah, gak nangkep saudara ini, gak nangkep ini. Banyak yang gak nangkep ini. Pikirannya kemana-mana ini. Dia tetap buat persiapan. Dia tetap kumpulin apa yang dibutuhkan. Saudara baca gak di ayat ini? Di ayat 16 ini. Ayat 14. Dikatakan gini, lihatlah, sekalipun dalam kesusahan, aku menyediakan untuk rumah Tuhan. Dalam kesusahan loh. Banyak orang berpikir kalau dia punya kelimpahan, kelebihan, baru dia sisihkan untuk rumah Tuhan. Daud nih, dalam masa susah pun dia siapin. Makanya gak heran Daud dibilang the man after my own heart. Orang yang berkenan di hati Tuhan. Lagi susah pun dia tetap mikirkan bagaimana membangun bait Allah. Nah, kalau kita susah, kita lebih mikir ke kesusahan kita, betul nggak? Bilang sama sebelahmu, ngakulah. Benar kan? Daud nggak seperti itu. Daud di masa kesusahan pun dia masih terus mempersiapkan untuk hal-hal yang menjadi kerinduan dia bersama dengan Tuhan. Keren nggak itu? Keren ya? Makanya betul ya, Pak Anes kemarin waktu persembahan, Tuhan tuh merhatiin hati janda miskin itu. Kerinduan dia loh. Dia bukan orang yang lagi kelimpahan, dia orang susah. Ternyata Daud lagi susah pun masih terus punya hati untuk rumah Tuhan. Saudara percaya, dalam keadaan susah pun, kalau memang kita punya hati, kita pasti menyediakan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita punya hati, kita masih sisihkan waktu kita untuk melayani. Amin. Kalau orang sudah bilang, aku sibuk, aku ini, aku itu, banyak alasan kalau diajak untuk melayani ataupun untuk melakukan pekerjaan. Berarti orang itu sudah gak punya hati lagi di situ. Percayalah. Gak usah kau tarik-tarik, kau paksa. Izinkan dia berperkara sama Tuhan.
Doakan aja. Ya. Kita lihat ya, Daud itu dikatakan apa? Dia persiapan, menyediakan bahan-bahan bangunannya dan juga tukang-tukang untuk mengerjakannya. Karena Daud seorang prajurit, ya, seorang panglima perang, dan banyak menumpahkan darah, Tuhan nggak mau dia yang membangun, Tuhan mau Salomo yang membangun. Apakah Daud kecil hati? Jadi kecewa? Jadi, ngapocak itu Tuhan, aku kan rajo, aku nih mau dikenang lagi. Apa yang jadi warisanku untuk generasi berikutnya? Enggak, kata Tuhan, kau sudah banyak numpahkan darah. Anakmu yang bangun. Apakah Daud jadi undur? Enggak. Daud tambah semangat. Kenapa? Karena Tuhan berfirman dan Tuhan berjanji. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Janji Tuhan itu iya dan amin. Ya. Iya kan? Di 1 Tawarikh 22 ayat 8-10 tadi kan, telah kau tumpahkan sangat banyak darah, telah kau lakukan peperangan yang besar, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Dialah siapa? Salomo. Ya, yang akan mendirikan rumah bagi namaku. Nah, Daud enggak cuman buat persiapan benda-benda, barang-barang. Daud mempersiapkan nasihat terbaiknya untuk anaknya. Apa bekal untuk anak-anakmu, generasi berikutnya? Harta yang paling penting. Benda-benda yang mewah-mewah. Bukan. Hidupmu menjadi contoh, menjadi teladan, dan nasihatmu didengarkan oleh generasi berikutnya. Lihat apa yang jadi nasihat Daud kepada Salomo. Karena dia tahu Salomo yang akan membangun. Halo? Ya. Daud memberikan nasihat kepada anaknya Salomo dalam pembangunan rumah Tuhan. Mari kita belajar sama-sama. Langkah-langkah apa yang dilakukan, ya, sebagai nasihat Daud kepada Salomo. Langkah apa yang harus dilakukan Salomo untuk membangun bait Allah, membangun rumah Tuhan. Yang pertama, Daud mengingatkan ini. Coba poin yang pertama, tentang penyertaan Tuhan. Hal yang pertama, ingat baik-baik. Saudara mau lakukan hal baik apapun, saudara mau mengingatkan anakmu untuk dia sekolah, untuk dia kuliah, untuk dia bekerja, untuk dia pergi kemanapun, ingatkan dia ada penyertaan Tuhan. Kau nggak bisa awasi anakmu 24 jam. Halo? Tapi ingatkan dia, ada penyertaan Tuhan, nak. Mata Tuhan ada menyertai engkau. Lihat Daud bilang apa? Hal yang pertama, Daud katakan apa kepada Salomo? Ya, ayat 11 itu. Maka sekarang, kapan? Sekarang hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau apa? Berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. Ingat, saudara apalagi kalau sudah jadi orang tua, saudara harus punya firman Tuhan untuk anakmu. Jangan cuman kesel, marah, jengkel sama anak kita. Kasih nasihat firman Tuhan. Tentunya dengan hati yang apa? Mengasihi. Punya firman gak untuk anak-anak kita? Kau dengar gak Tuhan bicara apa tentang anak kita? Jangan cuman kau ini, kenapa gak lakukan ini? Bukan. Dengar baik apa kata Tuhan tentang anak kita. Setiap anak kita punya pesan Tuhan untuk dia. Amin. Perkatakan itu.
Ingatkan dia. Ini Daud bilang, seperti yang difirmankannya tentang kau. Pak Hanes harus tahu tentang firman Tuhan berkenaan anakmu, Bram. Tentang anakmu yang kedua. Pak Aming juga seperti itu. Setiap kita harus punya firman Tuhan. Yang Tuhan bicara jelas sama kita untuk anak-anak kita. Dan itu perkatakan sama dia, ingetin. Supaya apa? Supaya dia tahu, wow, aku ini punya hubungan intim dengan Tuhan. Aku gak bisa main-main nih, mata Tuhan ada atasku. Amin? Ada amin? Kan jelas sekali perkataannya, maka sekarang kata, hai anakku. Ya. Apa artinya penyertaan Tuhan? Penyertaanmu Tuhan, segalanya bagiku. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Anugerahmu, orang gak akan merasakan anugerah Tuhan kalau dia gak merasakan penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan itu berbicara tentang berjalan bersama-sama dengan kita. Tidakkah kita harus patut mengucap syukur setiap hari karena Yesus adalah Allah Immanuel bagi kita? Dia berjalan bersama kita setiap hari, amin? Amin? Kalau di Ulangan, di Perjanjian Lama, Tuhan selalu bicara kepada orang Israel, aku tidak sekali-kali meninggalkan engkau. Amin? Aku berjalan bersamamu, aku berjalan di depanmu. Halo? Iya. Ingatkan terus generasi berikutnya bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Jangan pernah lupa, bilang sama sebelah-sebelahmu, kalau kau suami istri ingatkan, ayo ingatkan anak-anak kita ya, ada penyertaan Tuhan. Ini gak main-main saudaraku. Generasi ini krusial. Generasi ini penting, ya. Yang kedua, apa nasihatnya? Akal budi dan pengertian. Ingatkan, memang ada penyertaan Tuhan, tapi bukan semuanya kerjaan Tuhan. Ada bagian kita, dikasih otak, dikasih pikiran, dikasih pengertian. Nih, pegang coba kepalamu. Tuhan kasih otak untuk kita berpikir. Bukan segala-galanya, biarlah nanti kasih karunia Tuhan membuat aku berhasil. Enggak gitu. Ini kita dipakai. Dibilang apa sama Daud? Berikutnya Daud mengingatkan Salomo betapa perlunya akal budi dan pengertian. Hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. Kita diberi akal budi, diberikan pengertian, waktu kita ngambil keputusan, waktu kita melangkah, waktu kita ingin bekerja, kita pegang firman Tuhan supaya kita bertindak hati-hati. Jangan semau gue kerja ini. Kita waktu ngambil keputusan ini pertimbangannya gini. Ini kehendak Tuhan enggak ya? Ini memuliakan Tuhan enggak waktu saya lakukan ini? Jangan cuma lihat sesuatu yang baik. Ingat, godaan iblis membuat apa di Taman Eden? Sesuatu yang absolut menjadi relatif. Firman Tuhan apa bilang sama Adam? Jangan kamu makan buah itu, buah pohon pengetahuan itu, kau pastilah mati. Absolut enggak itu?
Itu absolut enggak? Tapi waktu iblis goda Hawa, diputarnya kan? Absolut menjadi relatif. Dengan dia ngomong apa? Kali-kali kau enggak mati, melainkan kau akan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bukan yang benar. Banyak orang berpikir, oh ini baik, oh ini yang jahat, ini yang baik. Tapi belum tentu yang baik ini benar. Jadi relatif. Dan kau akan jadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Padahal Allah itu bukan tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dia Allah yang benar. Ini ngeri loh. Karena apa? Ini berbicara paradigma. Jangan berpikir segala sesuatu yang kelihatannya baik dibandingin dengan jahat. Oh ini pastilah maunya Tuhan. Belum tentu. Belum tentu. Kau harus uji itu. Benar nggak ini maunya Tuhan? Hati-hati. Ya. Kata akal budi dalam bahasa Ibrani itu ditulis shekel, bukan sekel. Bacanya shekel. Yang artinya kebijaksanaan, artinya wawasan dan pengertian. Kata pengertian dalam bahasa aslinya Ibraninya itu binyah atau binyau. Yang artinya pengertian, kearifan atau hikmat. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita butuh hikmat, kebijaksanaan, kearifan, wawasan untuk berhasil. Terus digali. Firman Tuhan itu makanya direnungkan. Dipelajari, direnungkan. Betul nggak maksudnya ini? Maksud Tuhan kepada saya itu ini nih. Baru kita ngambil keputusan. Ya, jadi hati-hati saudaraku. Ingat ya, kita nggak cuma ada penyertaan Tuhan, kita juga butuh apa? Kita butuh apa? Akal budi dan pengertian. Akal budi berarti akal kita, otak kita dipakai. Tentunya akal budi kita yang sudah dipenuhi apa? Hikmat Tuhan. Dipenuhi apa? Kebijaksanaan dari Tuhan, wawasan, kearifan. Itu diolah. Firman itu bukan hanya kita terima mentah-mentah. Renungkan. Seperti yang dimaksudkan enggak oleh firman Tuhan. Karena iblis juga bisa pakai firman. Untuk memutarbalikkan kebenaran. Hati-hati. Ya. Makanya kita tiap hari minta Tuhan berikan aku roh hikmat, roh wahyu, roh pengenalan akan Kau. Itu kan doa Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Amin. Minta. Ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Kesetiaan. Ini nasihat Daud kepada Salomo. Selain dia harus tahu ada penyertaan Tuhan, harus tahu bahwa ada akal dan pengertian, hikmat dari Tuhan, wawasan, kebijaksanaan, dia juga harus terus setia. Banyak orang yang mengatakan dirinya baik, tapi siapakah yang mendapati orang yang setia? Ya. Dikatakan apa? Ayat 13, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia, perhatikan, ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk Israel, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Sangat sulit mencari orang yang tetap setia hari-hari ini. Karena apa? Karena Amsal 19 ayat 22, sifat yang diinginkan pada seseorang adalah kesetiaannya. Kesetiaan di sini bukan setia tentang hubungan suami istri ataupun hubungan person by person. Setia enggak kamu mengelola keuanganmu dengan benar? Setia enggak kamu memberikan apa yang menjadi bagiannya untuk Tuhan dan apa yang menjadi bagiannya kepada pemerintah? Setia enggak?
Setia nggak dalam pelayanan walaupun nggak dilihat orang. Itu namanya integritas. Dilihat atau nggak dilihat orang, kita tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Iya. Makanya dibilang sifat yang diinginkan daripada seseorang ialah kesetiaannya. Kesetiaan merupakan daya tahan. Wah, cuman satu orang di belakang bilang amin, yang lain nggak pada tahan. Mana tahan katanya. Banyak orang yang memulai segala sesuatu dengan semangat, tapi waktu diperhadapkan dengan masalah, mulai lemah, mulai sedikit-sedikit undur, sedikit-sedikit mundur, sedikit-sedikit mundur, ujungnya ngilang. Kesetiaan dimulai dari hal-hal kecil. Masih setia nggak berdoa? Masih setia nggak baca firman? Masih setia nggak jangkau jiwa? Masih setia nggak? Masih nggak? Hal-hal kecil yang nggak dilihat orang, tapi dilihat Tuhan. Masih nggak? Ya. Barang siapa setia dengan perkara-perkara kecil, dipastikan oleh Tuhan, di Lukas 16 itu, ia setia juga dengan perkara-perkara besar. Yang kecil aja dia setia. Daud itu kan 2-3 ekor bapaknya, setia dia ngembalakannya. Makanya Tuhan percayakan bangsa Israel untuk dia pimpin sebagai raja, betul tidak? Apa sih kriteria dia? Nggak ada di mata manusia, nggak dipandang. Sampai bapaknya pun nggak mandang dia. Tapi Tuhan melihat hati dia. Apa kualitasnya? Kesetiaan. Salah satu kualitas hebatnya Daud itu setia. Walaupun cuma 2 ekor, 3 ekor domba bapak, dia tetap gembalakan. Orang masih setia enggak? Walaupun di kerselmu yang datang mungkin cuma 2-3 orang. Masih setia enggak? Ngajar kelas transformasi walaupun cuma 2-3 orang. Masih setia enggak jangkau jiwa walaupun orang ini sudah bertahun-tahun kau tabur, belum juga ngalamin hal-hal yang baik. Masih setia enggak? Ingat, yang Tuhan nilai itu bukan apa yang kita kerjakan, tapi hati kita, karakter kita jadi penilaian bagi Tuhan. Bertumbuh nggak? Kalau saudara, pernah nggak saudara berpikir waktu baca, pernah nggak saudara berpikir, kenapa sih Tuhan ya, kok izinin 40 tahun bangsa Israel muter-muter di tanah Kanaan itu? Kenapa nggak kasih tahu aja cuma 2 minggu kok perjalanannya? Pernah nggak berpikir sampai di situ? Kenapa sih Tuhan izinin? Karena Tuhan mau tahu, Tuhan mau mendapati bangsa Israel, bangsa yang teruji. Baik dalam kesetiaan, dalam karakter. Terbukti kan sepanjang perjalanan 40 tahun, semua yang keluar dari tanah Mesir, cuma Kaleb dan Joshua yang tinggal. Jangan dikira sebanyak orang yang kita layani bertobat dari awal itu perjalanannya akan sampai nanti ke rumah Bapa yang baka. Tadi Erna bilang sampai ke rumah Bapa yang baka. Ya. Di perjalanan hidup mereka, kalau mereka nggak setia, gugur iman mereka di tengah jalan. Tapi yang pasti, saudara dan saya yang terus menabur sepanjang perjalanan hidup kita, apa yang kita tabur tidak pernah kembali sia-sia. Upahmu di sorga. Amin. Ya. Bilang sama sebelahmu, mau gak belajar setia? Sampai akhir, sampai mati kita belajar setia. Amin. Bagaimana kita belajar setia tentang hukum-hukumnya Tuhan, ketetapan Tuhan? Ya dimulai dengan membaca, merenungkan, dan menjadikan kesukaan firman Tuhan itu dalam hidup kita, betul nggak?
Itu mulai dari hal-hal kecil itu. Mazmur 1 kan jelas sekali mengatakan bahwa yang kesukaannya, orang yang berbahagia adalah kesukaannya apa? Taurat Tuhan, firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Orang cuma ngutip belakangnya. Kau setia enggak? Renungkan firman Tuhan setiap hari. Tapi mau yang belakangnya. Oh, kalau ngikut Tuhan pasti berhasil. Ada firmannya loh itu Pak Pendeta. Kok depannya kok baca enggak? Baca enggak depannya? Jangan cuma kutip-kutip ayat. Enggak beda itu dengan setan kalau kayak gitu. Cuma kutip-kutip ayat. Dipakai ayat itu untuk kepentinganmu. Mana bisa seperti itu? Ayat firman Tuhan itu selalu dimaksudkan untuk memuliakan Tuhan melalui hidup kita, betul nggak? Iya, bukan untuk kepentinganmu. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kalau ngerti itu terjemahan itu, artinya apa? Allah adalah gembalaku, aku nggak ingin apapun. Nah sekarang orang Kristen ngikut Tuhan, ingin semuanya. Aku ingin kaya, aku ingin ini, aku ingin itu, aku ingin ini. Padahal terjemahan aslinya bilang apa? Kalau orang sungguh-sungguh mengalami Tuhan, dia nggak ingin apa-apa. Karena apa? Karena Tuhan tahu apa yang dia butuhkan. Tuhan yang paling tahu kok. Kita nggak perlu minta. Yang perlu kita jaga, kita terus setia dengan perkara-perkara yang Tuhan mau. Renungkan firman, bekerjalah, mulailah bekerja. Tahu firman sedikit, kerjakan. Tahu sedikit, kerjakan. Jalan maju sama Tuhan. Kan dibilang, firmanku adalah terang bagi jalanmu dan pelita bagi kakiku. Tahu sedikit, jalan selangkah. Tahu sedikit, jalan selangkah. Maju itu bukan langsung melejit. Itu namanya roket. Banyak orang Kristen zaman dulu, kalau ngikut Tuhan pertama, semangatnya minta ampun Pak. Cak efek Sprite. Buka Sprite, kalau dikocok-kocok gini. Ujungnya. Roket. Sudah agak jauh dikit. Turun. Rasul Paulus bilang, orang percaya itu seperti pelari maraton. Makin dekat dengan sasarannya, makin cepat dia, makin cepat. Nggak kerasa, kecepatan itu akan naik dengan sendirinya. Karena sudah semakin dekat dengan tujuan. Saya pastikan ya, kalau kita lomba maraton, saudara yang gagah-gagahan awalnya, lari, tunggu ke baik dia tidak sampai sekilo, lewat dia, terkapar sudah. Karena saya SMA dulu, dari zaman kita masih main bola, pelatih kami itu orang Belanda. Orang Belanda itu nggak penting kau hebat, goreng-goreng, gocek, nggak ada itu. Kau harus kuat dulu staminamu. Suruhnya lari dari komplek Pertamina Pelaju itu sampai Sungai Grong, bolak-balik. Balik itu sudah nyenyeng-nyenyeng. Apa langsung duduk, istirahat? Enggak. Suruh dukung kawan lagi, lari bolak-balik 7 kali. Lapangan bola itu. Makanya badan kita walaupun gak besar-besar, keras badan kita. Terlatih. Karena ada endurance, ketahanan. Halo, makanya tadi dibilang, kesetiaan itu daya tahan. Coba bilang sama sebelahmu, kalau kau punya hati yang setia, kau pasti bertahan sampai kesudahannya. Yang keempat apa nasihatnya? Nasihat Daud, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama ya. Tuhan juga bilang sama Joshua gitu juga kan? Dari awal kan? Jos, kuatkan dan teguhkan hatimu. Halo?
Iya kan? Maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan apa? Takut dan jangan tawar hati. Kalau kita sudah belajar setia, kita nguatkan hati kita neguhkan hati kita, ada tantangan apapun jangan takut. Karena ada apa? Penyertaan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak perlu kita takut. Tenang aja. Ya. Kenapa perlu menguatkan dan meneguhkan hati? Hal ini penting. Karena apa? Waktu kita menguatkan dan meneguhkan hati kita, disitulah baru kita bisa fokus sama apa yang Tuhan mau. Kalau hati kita gamang, hati kita goyah, ingat, Yakobus katakan gini, orang yang mendua hati, bahasa Inggrisnya itu double minded. Double minded itu artinya berpikirannya tidak tetap dia. Dia seperti apa dibilang? Gelombang laut yang terombang-ambing. Dan orang tersebut tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Hanya orang-orang yang menguatkan dan meneguhkan hatinya yang bisa fokus sama apa maunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, 4 perkara di atas tadi itu begitu penting. Apa aja yang pertama? Yang pertama apa? Penyertaan Tuhan. Yang kedua? Apa? Yang ketiga? Setia. Yang keempat tadi? Kuatkan dan teguh. Kalau 4 hal ini sudah ada, kita sudah siapin, apa selanjutnya yang mau kita kerjakan? Mulailah bekerja. Mulailah melangkah. Iya kan? Sebab itu langkah terakhirnya apa? Mulailah bekerja. Kata mulailah menunjukkan bahwa jangan hanya punya keinginan. Jangan hanya punya wacana untuk melakukan. Jangan hanya ada dalam pikiran atau dalam hati. Tetapi tidak melakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Take action. Melangkah dengan iman. Punya ide, keinginan tetapi tidak dikerjakan, tidak dilanjuti, tidak dieksekusi, itu nggak bisa, nggak bakal jalan. Saya kasih ilustrasi satu gambaran ya. Ingat nggak waktu Daud ngadepin Goliat? 1 Samuel 17 ayat 48 sampai 49. Waktu orang Filistin itu bergerak maju, dan Goliat jalan di depan orang Filistin menantang pasukan Israel. Dia kan jalan maju ya. Apa yang dilakukan oleh Daud? Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin. Artinya apa? Kalaupun kita melangkah dengan iman, ada musuh, ada penghalang, ada apapun di depan kita, jangan mundur. Segeralah maju. Berlari malah dibilang. Jangan kayak main pencak silat. Kembangannya banyak, muter-muternya banyak. Mundur, dua-duanya mundur. Kalau saya ini guru karate, nggak ada istilahnya. Kalau karate kalau sudah hajime katanya, maju itu nggak ada istilahnya. Makanya saya dulu diajarin pencaksilat, nggak tertarik saya. Banyaklah bukaannya. Kalau karate enggak, bos. Hajime. Langsung hantam, enggak ada istilahnya. Maju, enggak ada mundur. Mana ada karate mundur-mundur. Pecah bibir kau. Saya pernah koyak ini saya. Mana didului. Itulah kalau karate memang siapa yang duluin itu.
langsung dapat nilai dia. Goliat maju, raksasa itu maju. Daud bukannya, nah besar nih yang ternyata. Gawat ini, mati aku. Pas dia lihat ke belakang, lari kalau orang Israel. Betul nggak? Tapi puji Tuhan ya, Daud itu tidak katik di kamusnya kata takut. Tidak ada. Musuh maju, kau jual aku beli. Ulanjak ke kau, kata Daud. Karena apa? Bukan karena kuatnya Daud, karena kau mendatangi aku, kata Daud, dengan tombak dan galahmu. Aku mendatangi kau demi nama Tuhan Allah semesta alam. Putus leher kau. Putus beneran lehernya Goliat, betul enggak? Coba tadi balik, dibilang apa? Segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke kantongnya, diambilnya sebuah batu di dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam, dibilang, di dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Terjerembab, bam, jatuh ke depan. Lalu apa? Selesai sampai situ? Enggak. Ada lanjutannya, Daud ambil pedang itu, pedangnya musuhnya sendiri, putuskannya. Ya, Daud berlari, ya, mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnya pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnya lah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat itu, bahwa pahlawan mereka telah mati, lari tunggang langgang itu orang-orang Filistin. Percayalah, kalau kau lihat tantangan, kau lihat apapun yang menjadi penghalang di depanmu, tapi Tuhan sudah suruh kau lakukan sesuatu, melangkah dengan iman, percayalah ketika kau mendatangi musuhmu, musuhmu harus lari dari hadapanmu. Itu janji Tuhan. Itu terbukti. Coba slide lanjutnya. Apa yang harus kita renungkan? Yang pertama, ketika kita mulai bekerja, kita harus apa? Bergerak, maju, berlari, bertindak, segeralah. Itu artinya tidak menunggu-nunggu, tidak nunda-nunda. Kerjaan yang suka nunda-nunda itu kerjaan si jahat. Si jahat mau kita menunda-nunda. Nunda untuk bertobat, nunda untuk dibaptis, nunda untuk dipenuhi Roh Kudus, nunda untuk memberitakan Injil. Itu semua pekerjaan musuh. Coba menggugah dagingmu. Lalu dibilang apa? Berlari itu juga melakukan, artinya bertindak. Terus menghabisi itu artinya menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih closing statement. Ada 3 kata menarik di dalam peristiwa Daud ini. Yang pertama, segeralah, berlari, menghabisi. 3 kata ini adalah rangkaian kata yang menunjukkan bahwa Daud itu orang yang berani bertindak dan bekerja. Amin. Dia tidak menunggu-nunggu waktu. Dia segera berlari, dia melakukan tindakan, dan dia menyelesaikan waktu dia menghabisi, ya, Goliat itu. Luar biasa. Inilah yang membawa Daud akhirnya masuk dalam keberhasilan Tuhan yang Tuhan sediakan, dan dia kasih nasihat kepada anaknya. Saudara, perhatikan saya, saudara tidak akan bisa kasih nasihat anakmu kalau kau sendiri belum ngalamin Tuhan. Mau ngomong apa kalau kita sama anak kita? Ayo doa, kau sendiri gak doa. Nak, kamu harus ngalamin Tuhan. Lah kamu sendiri gak ngalamin Tuhan. Nak, kamu sabar ya, kamu sendiri gak belajar sabar. Mau ngomong apa kita? Ada kuasa kita ngomong? Nggak ada. Itu cuman kasih informasi sama dia, bukan impartasi hidup. Nak, ayo nyembah Tuhan. Lah kau sendiri gak nyembah Tuhan.
Alami Tuhan. Daud itu ngalamin Tuhan. Tiap hari dia ngalamin Tuhan. Makanya waktu dia kasih nasihat kepada Salomo, powerful. Amin. Salomo mengerjakan gak apa yang dinasihatkan bapaknya? Berhasil gak dia? Berhasil. Berhasil. Ingat, selama Tuhan memberikan kita kesempatan, waktu, petunjuknya, kalau kita berani taat, berani bertindak, berani bekerja, Tuhan pasti buat kita berhasil. Amin. Itu janjinya loh. Kita nggak mensugesti diri kita. Aku pasti berhasil, aku pasti berhasil. Enggak. Tuhan yang bilang, kalau kamu taat, kamu lakukan apa yang menjadi firman-Ku, kamu akan seperti pohon yang tanam tepi aliran air. Apa saja yang kamu buat berhasil. Ukuran berhasilnya Tuhan dengan kita. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Siapa yang mau tahun 2025 ini, saudara jangan lelah kerja untuk Tuhan. Ingat, Tuhan itu setiap hari menyediakan kekuatannya bagi kita. Untuk siapa? Untuk orang yang menanti-nantikannya. Teruna-teruna banyak yang menjadi letih dan lesu. Teruna, anak muda itu apa? Apa kebanggaan anak muda? Amsalnya, katakan apa? Kekuatan. Lah teruna aja kalau nggak nantikan Tuhan, teruna walaupun dia muda, dia nggak punya kekuatan. Tapi kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, setua apapun dia, seberapapun umurnya, tiap hari dia dapat kekuatan baru. Makanya gak heran Kaleb bilang apa? 45 tahun yang lalu, Tuhan memakai aku dengan kekuatanku. Hari ini pun aku tetap punya keinginan yang sama untuk berperang. Berikan aku Hebron. Hebron itu tempat di mana raksasa-raksasa orang Filistin itu tinggal. Dia gak takut. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Saudara mau kita mulai bekerja? Kita sudah ngalamin penyertaan Tuhan. Kita terus belajar untuk tetap setia sama Tuhan. Amin. Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sudah kuatkan dan teguhkan hati kita. Mau kita mulai bekerja? Tuhan sudah